Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video untuk pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ini sudah masuk pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16, di mana masih membahas lanjutan materi pada pertemuan sebelumnya mengenai ketahanan nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketahanan nasional. Di sini banyak membahas mengenai ancaman-ancaman terhadap ketahanan nasional. Ya, langsung saja untuk efektifnya saya akan membagikan atau menampilkan persentase dari materi kita yang ke-16 ini. Pertemuan kita ke-16 ini sudah pertemuan terakhir di jurusan kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda ini untuk program studi KPNK dan tidak menutup kemungkinan juga untuk program studi yang lain karena mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah umum dan wajib untuk diajarkan pada perguruan tinggi bahkan pada sekolah-sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Nah, langsung saja di slide pertama. Di sini membahas mengenai unsur pembentukan ketahanan nasional. Nah, sudah juga disampaikan pada pertemuan sebelumnya mengenai apa sih itu ketahanan nasional dan aspek-aspek ataupun hal-hal yang termasuk atau berhubungan dengan ketahanan nasional. Nah, di pertemuan kali ini, yang pertama adalah unsur pembentukan ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional Pancagatra. Nah, di sini Pancagatra ini yang mesti harus selalu diingat, itu adalah ideologi, politik, kemudian ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi disingkat menjadi Pancagatra atau lima gatra ya. Nah, pada dasarnya ini berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia juga dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, kemudian maupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhannya. Nah, 5 aspek yang saya sebutkan tadi yang termasuk Pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan kadang disingkat dengan istilah IPOLED, Sosbud, Hankam. Nah, 5 aspek ini akan dikembangkan menjadi sebuah kerangka yang akan membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang mengancam tentunya ketahanan nasional. Nah, yang kedua, unsur pembentukan ketahanan nasional yakni ketahanan aspek ideologi. Nah, suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di sini yang termasuk tentu ideologi ya bisa disebut juga dengan filsafat praktis yang merupakan pandangan hidup, pandangan dunia, karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Nah, dalam hal ini disebut ideologi. Tentu ideologi kita adalah Pancasila yang terjadi dari 5 sila juga. Sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ideologi keadilan. Jadi, Jadi kelima aspek dalam ideologi nasional kita di Pancasila ini dipakai sebagai pedoman dan pegangan dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi dimulai dari kehidupan sehari-hari, tentu semua warga negara Indonesia memiliki keyakinan dan beragama sesuai dengan sila pertama, kemudian berlaku adil,
berlaku manusiawi. Kemudian yang ketiga selalu memperhatikan aspek persatuan. Keempat, tentu kepemimpinan, kemudian kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Kemudian selanjutnya, setiap ancaman ini baik dalam aspek misalnya usaha, aspek kehidupan sehari-hari, aspek pekerjaan, perlu dilakukan identifikasi agar kita dapat mengantisipasi apa-apa saja yang bisa mengancam atau membuat sesuatu hal yang kita kerjakan ini beresiko. Nah, untuk kehidupan sehari-hari saja atau untuk kehidupan bisnis atau usaha, untuk kehidupan pekerjaan, kita perlu mengidentifikasi ancaman, apalagi ketika itu sudah mengancam masalah ketahanan nasional. Yang pertama di sini dibahas adalah apa sih arti kata identifikasi. Nah, artinya di sini meneliti, menelaah. Nah, secara kegiatan adalah mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam identifikasi. Nah, kemudian secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan dua, yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Nah, di sini dibagi dua identifikasi ancaman ini. Nah, untuk masalah ketahanan nasional tentu sifatnya termasuk juga mendesak, karena jika tidak, secara nasional itu akan mengancam cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk keberlangsungan hidup bernegara. Nah, yang kemudian dibahas lagi selanjutnya, yakni sifat-sifat ancaman. Nah, sifat-sifat ancaman di ketahanan nasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan persenjataan yang terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 7 Ayat 2, yang termasuk ancaman militer itu adalah pelanggaran wilayah. Nah, pelanggaran wilayah ini bisa dari luar negeri, bisa juga dari dalam negeri. Kemudian pemberontakan bersenjata, sabotase, termasuk spionase atau kegiatan memata-matai. Memata-matai ini bisa oleh bangsa lain atau negara lain yang memiliki kepentingan terhadap negara yang dimata-matai, bisa juga dari dalam negeri sendiri yang memiliki keinginan untuk memerdekakan diri. Kemudian aksi teror bersenjata, ini juga sama, bisa karena perbedaan ideologi, bisa juga karena berasal dari luar negeri. Kemudian ancaman keamanan laut. Kalau ancaman keamanan laut sering terjadi juga negara-negara tetangga kadang memasuki wilayah perairan Indonesia, baik itu mungkin secara resmi ataupun tidak resmi, bisa juga hanya karena nelayan-nelayan dari luar negeri, itu juga termasuk ancaman militer. Kemudian ancaman udara juga, makanya tidak boleh pesawat-pesawat asing itu masuk tanpa izin ke wilayah udara Indonesia. Kemudian konflik komunal ini bisa berbentuk konflik-konflik horizontal antar suku, antar agama, yang juga dianggap sebagai sebuah ancaman militer. Kemudian yang kedua, ancaman non-militer, atau bisa disebut near militer, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Nah, kalau ancaman militer tadi berbentuk fisik, nah kalau ancaman non-militer ini sifatnya tidak terlihat, karena ini menyerang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Nah, yang pertama itu yang ancaman berdimensi ideologi, tentu
Kalau yang lahir di era 90-an itu mungkin sudah tidak mengenal yang disebut Uni Soviet. Nah, yang kita kenal sekarang ini adalah Rusia. Itu juga sebuah negara yang dulunya sangat kuat, tapi karena eh, ideologinya saat itu adalah berideologi komunis, sementara negara-negara di luar Uni Soviet yang sudah cenderung berideologi liberalisme atau sangat menghargai kebebasan, sehingga Uni Soviet ini tidak mampu bertahan dan terpecah menjadi beberapa negara, dan salah satu yang paling besar wilayahnya itu adalah Rusia. Nah, kemudian ancaman non-militer yang kedua itu bisa berdimensi politik. Nah, di sini politik merupakan salah satu instrumen utama yang menggerakkan perang. Nah, ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa instrumen politik ini bisa meruntuhkan sebuah rezim pemerintahan. Nah, bahkan pemerintahan yang sah ini bisa diruntuhkan dengan ancaman non-militer yang bersifat politik. Nah, kemudian ancaman berdimensi ekonomi. Nah, ini yang hampir terjadi di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang masih menuju negara yang masih berstatus negara berkembang, karena secara ekonomi mereka tidak kuat sehingga sangat mudah diintervensi secara ekonomi. Saat terjadi krisis tentu sangat berdampak pada negara-negara yang masih berkembang dengan kekuatan ekonomi yang masih sangat rentan. Nah, kemudian ancaman non militer selanjutnya adalah sosial budaya. Nah, isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, kemudian korupsi, ketidakadilan ini bisa menjadi salah satu cara ataupun bisa menjadi salah satu ancaman ketika ada kelompok yang menjadikan hal itu sebagai alat untuk mengadu domba ataupun menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian ancaman yang berdimensi teknologi dan informasi. Nah, misalnya yang sering kita lihat ada pembobolan bank, kemudian ada pembobolan informasi pribadi, misalnya tiba-tiba ada SMS yang masuk menawarkan ini, ada email yang masuk menawarkan ini sudah termasuk sebuah ancaman dalam teknologi informasi, karena kenapa ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengetahui nomor HP, kemudian bisa mengetahui email, sementara kita tidak pernah memberikannya kepada pihak-pihak terkait. Nah, ini sudah termasuk ancaman. Nah, walaupun saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai data dan informasi pribadi, tapi jika ini terus dibiarkan, ini bisa termasuk salah satu ancaman. Nah, ancaman non-militer selanjutnya adalah berdimensi keselamatan umumnya. Bisa seperti bencana, gempa bumi, kemudian penggunaan obat-obatan, maupun kecelakaan-kecelakaan industri. Nah, ini bisa termasuk ancaman non-militer. Jadi itu sifat-sifat ancaman dibagi dua, ancaman militer maupun ancaman non-militer ya. Kemudian ada juga bentuk ancaman. Di sini ancaman fisik adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional satu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Jadi hampir sama tadi, secara sifat dengan secara bentuk. Nah, di sini kalau dia secara fisik tentu menyerang jaringan militer ataupun menyerang objek-objek vital nasional. Nah, bisa berupa pemberontakan bersenjata, perang saudara, kemudian aksi teror maupun sabotase. Nah, kemudian yang bentuk ancaman yang kedua itu ancaman ideologis atau non-fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Nah, ini sama dengan tadi, ada juga di bidang ideologi, di bidang ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, atau yang tadi disingkat sebagai ancaman ideologi terhadap Pancagatra. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita yang ke-16. Jika ada pertanyaan bisa langsung di WA grup ataupun di WA saya langsung mengenai materi kita yang ke-16 ini. Jadi ini sudah pertemuan terakhir. Jika adik-adik taruna dan taruni ada pertanyaan, silahkan di kontak langsung ataupun bisa melalui grup kelas. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.